Bersyukur itu indah. Bersyukur adalah kunci keberhasilan para istri gembala dalam mendampingi suami dalam pelayanan di mana saja ditempatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata bersyukur adalah yada, berarti memuji dan memberi terima kasih. Dalam bahasa Yunani, kata bersyukur adalah eukaristia, yang berarti puji syukur. Kata eukaristia adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Yunani, eukaristei, yang berarti memuji, mengucap syukur. Jadi, bersyukur adalah ungkapan terima kasih yang mendalam karena anugerah kasih karunia Tuhan yang dituangkan melalui pujian kepada Tuhan. Saat kita membuka mata di pagi hari, melihat sekeliling yang ada, betapa hati ini menyadari berkat Tuhan dalam hidup. Bernafas berarti hidup. Nafas kehidupan merupakan berkat yang tak ternilai yang dianugerahkan Tuhan setiap hari. Coba pikirkan, berapa nilai udara bagi orang yang sulit bernafas? Berapa banyak ucapan syukur yang disampaikan kepada Tuhan untuk nafas kehidupan setiap hari? Selalu bersyukur memang bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika sedang sakit, kecewa, tertimpa musibah yang datang tanpa diduga, bahkan kehilangan orang yang sangat kita sayang. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan Tuhan dapat menjadikan pengalaman paling pahit sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Beberapa hal yang patut disyukuri dalam hidup ini, antara lain, yang pertama, bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ketika orang tua melihat kelahiran anak pertamanya, sungguh senang dan bahagia. Rasa sakit yang diderita seorang ibu yang baru melahirkan hilang begitu melihat buah hatinya. Senyum selalu terpancar dari wajahnya. Bahkan Nabi Yeremia menulis dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sungguh ajaib dan dahsyat Tuhan kita. Tuhan mengenal dan membentuk kita sejak dalam kandungan. Tuhan tahu kapan dan di mana kita dilahirkan. Bahkan Tuhan menyiapkan rancangan yang indah, penuh harapan, dan masa depan yang cerah bagi barang siapa yang percaya dan mengasihinya. Menjadi istri pendeta bukan karena kebetulan. Pekerjaan pelayanan ini adalah panggilan yang mulia untuk yang terpilih. Rancangan yang indah Tuhan siapkan dalam tugas pelayanan ini. Panggilan Tuhan tidak pernah salah. Dengan memahami pekerjaan dan tugas yang mulia, setiap pengerja akan bersyukur dan selalu bersyukur. Yang kedua, bersyukur karena perlindungan Tuhan dalam hidup.
Advent respon cepat memberikan segala upaya yang dimiliki dalam upaya membantu para korban gempa Cianjur yang terjadi baru-baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan beberapa pihak lain yang terkait untuk memberikan kegiatan trauma healing. Kegiatan ini sangat luar biasa membantu bagi para korban yang terdampak. Di mana saja manusia berada, selalu dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa yang tak terduga dan tidak jarang merugikan. Di tengah keadaan yang tidak menentu, setiap hati diarahkan kepada Juru Selamat dan teladan kita, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan perlindungan yang sejati. Allah berfirman, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Doa adalah kebutuhan primer bagi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Setiap orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan mendapat ketenangan hati dan luput dari kesukaran. Doa-doa yang tulus yang keluar dari hati untuk memohon perlindungan Tuhan selalu dijawab dengan cara yang luar biasa. Kecaplah dan melihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Yang ketiga, bersyukur atas keadilan Tuhan. Salomo adalah raja yang paling bijaksana yang dicatat dalam Alkitab. Peristiwa di mana kedua perempuan memperebutkan seorang anak. Wanita yang satu menganggap adil jika anak ini dipenggal menjadi dua, sedangkan wanita yang lain tidak tega. Ini membuktikan bahwa wanita yang rela memenggal anak itu berarti bukan ibu kandungnya. Raja akhirnya memberikan anak tersebut pada sang ibu yang sesungguhnya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Tidak jarang manusia mendapat perlakuan tidak adil atau melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Yang berkuasa menindas yang lemah. Yang lemah tidak kuasa melakukan apa-apa selain menerima segala ketentuan penguasa. Dan dalam lubuk hati yang terdalam terbesit pertanyaan, di manakah keadilan? Adakah keadilan di bumi ini, terutama pada zaman ini? Dalam kehidupan sehari-hari, suka dan duka datang silih berganti. Namun, tidak perlu merasa kecil hati atau putus asa bila pencobaan datang menimpa. Sebagai pengerja, marilah kita tetap belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kasih setianya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 4. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Raja Daud adalah penulis Alkitab yang paling banyak menuliskan tentang rasa syukur. Ketika Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman musuh dan juga dari tangan Raja Saul, Daud menyanyikan pujian syukur. Mazmur 18 ayat 1-51. Terlebih dari semuanya itu,
Ucapan syukur kita yang terbesar ialah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Proses penyelamatan yang telah Ia kerjakan di kayu salib adalah untuk mengembalikan hidup kekal yang telah hilang karena dosa. Tujuan Allah menciptakan manusia sejak awalnya adalah untuk menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Allah merencanakan hidup kekal bagi manusia. Sejak mulanya, Allah tidak pernah mengharapkan supaya manusia mengalami kematian. Dosa merusak semua rencana indah Allah. Tapi puji Tuhan, jaminan keselamatan tersedia bagi semua orang. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh bersyukur itu indah. Semua yang Tuhan lakukan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Baik susah maupun senang, tetap bersyukur. Dari sejak lahir sampai hari ini, dalam suka duka kehidupan, Tuhan senantiasa menyertai. Kiranya pujian syukur selalu dipanjatkan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan kita sampai selama-lamanya.